Selamat datang. Kita akan membahas terkait optimalisasi kinerja pegawai terhadap pengarsipan keuangan daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo merupakan badan teknis di lingkungan pemerintahan kabupaten yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam arah transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan yang rapi dan terstruktur menjadi kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah. Berikut peraturan yang mengatur tentang kearsipan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jenis arsip. Jenis arsip ada dua, satu arsip dinamis. Arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis ada tiga, yang pertama arsip vital, kedua arsip aktif, dan yang ketiga arsip inaktif. Terdapat 4 kegiatan untuk pengelolaan arsip dinamis, yang pertama penciptaan arsip, kedua penggunaan arsip, ketiga pemeliharaan arsip, dan yang keempat penyusutan arsip. Jenis arsip yang kedua yaitu arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan atau lembaga kearsipan. Tahapan pengelolaan arsip statis agar dapat diakses oleh publik ada 4. 1. Akuisisi arsip, 2. Pengolahan arsip, 3. Preservasi arsip, 4. Layanan akses pemanfaatan arsip. Standar Operasional Prosedur Kearsipan BPKP-AD Kabupaten Purworejo. Pelaksana kearsipan meliputi staf karyawan bidang, kepala sub bidang, kepala unit pengolah, dan kepala unit kearsipan. Standar Operasional Prosedur Pemberkasan Arsip Aktif. Proses dimulai dengan staf karyawan bidang memeriksa arsip aktif dan melakukan sortir arsip aktif. Setelah itu, menentukan indeks berkas arsip aktif berdasarkan jenis arsip, lalu menentukan kode klasifikasi pada berkas arsip aktif berdasarkan jenisnya. Kemudian, memberikan data simpan atau label pada berkas arsip aktif berdasarkan jenis dokumen. Selanjutnya, membuat tunjuk silang arsip aktif, lalu menempatkan arsip aktif pada tempatnya atau lemari berdasarkan jenis dokumen. Kemudian staf karyawan bidang membuat daftar arsip aktif, lalu daftar arsip aktif per semester yang telah dibuat diserahkan kepada kepala unit kearsipan. Selanjutnya adalah standar operasional prosedur pemberkasan arsip inaktif. Proses dimulai dengan staf karyawan bidang menyeleksi arsip inaktif yang akan dipindahkan berdasarkan JR atau jadwal retensi arsip dan membuat daftar arsip inaktif usul pindah. Setelah itu, daftar arsip inaktif usul pindah diserahkan ke kepala sub bidang, lalu kepala sub bidang memberikan paraf dalam daftar arsip inaktif usul pindah. Kemudian, daftar arsip inaktif usul pindah diserahkan ke kepala unit pengolah untuk diberikan tanda tangan. Setelah itu, daftar arsip inaktif dikembalikan ke staf karyawan bidang, lalu staf karyawan bidang membuat surat pemberitahuan usul pindah arsip inaktif, kemudian dimintai paraf dan tanda tangan lagi ke kepala sub bidang dan kepala unit pengolah. Lalu surat pemberitahuan usul pindah arsip inaktif langsung diajukan ke kepala unit kearsipan. Setelah disetujui, staf karyawan bidang langsung melaksanakan pemindahan arsip inaktif.
Berikutnya standar operasional prosedur pengolahan arsip inaktif yang belum dipindah ke unit kearsipan BPKP-AD Kabupaten Purworejo. Dimulai dari staf karyawan bidang memeriksa kelengkapan berkas arsip dan kesesuaian fisiknya. Selanjutnya mendeskripsikan informasi berkas arsip ke dalam kartu deskripsi dan dikelompokkan sesuai klasifikasinya. Setelah itu disortir antara berkas arsip dan non-arsip. Lalu arsip dimasukkan ke dalam folder sesuai dengan klasifikasinya. Kemudian memberikan nomor definitif pada berkas arsip. Setelah itu folder arsip ditata ke dalam box kemudian diberi kode sesuai nomor urut. Selanjutnya adalah membuat daftar arsip inaktif. Langkah terakhir, setelah membuat daftar arsip inaktif, staf karyawan bidang menyerahkannya ke kepala unit kearsipan untuk proses pemindahan arsip inaktif.